wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Yang terhormat Bapak dan Ibu guru serta PU yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan, putra putri SMP Negeri 2 Cilimus kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang selalu memberikan kasih sayangnya kepada kita, dan semoga senantiasa apa yang kita laksanakan dalam peribadahan kita juga terus mengacu apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW, dan semoga kita terus mengikutinya dan selalu mengikuti Rasul yang sudah ditugaskan untuk kita ikuti. Terima kasih kepada para petugas kelas 8D yang sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Walaupun ada kekurangan, itu adalah namanya proses belajar dan bisa ditingkatkan dengan terus kita belajar dan berlatih. Pada kesempatan ini, Ibu sebagai pembina upacara, Ibu akan menyampaikan program dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tentang 7 jurus BK Hebat. Dan apa yang akan Ibu sampaikan ini sudah Ibu diseminasikan di teman-teman guru pada tanggal 7 hari Selasa yang lalu. Dan Ibu kali ini akan menyampaikan kepada anak-anak semua, anak-anak harus tahu tentang program dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini. Dan Ibu mohon kerjasamanya, sengaja Ibu videokan kegiatan ini karena akan Ibu upload di YouTube dan akan Ibu unggah di LMS sebagai tugas Ibu juga dalam mengikuti pelatihan yang sedang dilaksanakan oleh BBGTK Jawa Barat khusus untuk guru BK di Kabupaten Kuningan. Tetapi Ibu mendapatkan tugas untuk diseminasi kepada rekan-rekan guru yang seperti tadi Ibu sudah jelaskan, sudah dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober, dan kali ini kepada anak-anak semua. Anak-anak bisa mengikuti apa yang akan Ibu sampaikan? Bisa? Hanya beberapa menit ke depan ya. Ibu minta kalian fokus terhadap apa yang Ibu sampaikan. Nah, program yang digelar oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nasional ya, yang kemudian dilaksanakan oleh bidang GTK Kabupaten Kuningan, yaitu adalah program 7 jurus BK Hebat. Kalau Ibu videokan biasanya seperti ini ya, 7 jurus BK Hebat seperti ini. Bisa anak-anak mengikuti? Tangan kiri, ayo, 3, 2, 1. 7 jurus BK Hebat. Tangan kirinya mana? Tangan kiri. 7 jurus BK Hebat. Ada? Tangannya mana tangannya? Ke depan. Nanti ada di video. Tangan kiri mana? Tahu kiri. Tangan kiri tahu. Ini tangan kiri. Ada tangan kiri. Mana tangan kiri kalian? Oke. BK Hebat. Seperti ini. Bisa? Kok malu-malu sih? Oke, kalian masih tetap kurang semangat. Oke, yang pertama dari 7 jurus BK Hebat itu adalah kenali potensi. Kenali potensi itu ya. Nah, jadi anak-anak harus bisa mengenali potensi yang anak-anak miliki. Dalam hal ini, guru sering mengajarkan atau sering membimbing kalian. Bagaimana guru bisa membimbing kalian, anak-anak, untuk bisa mengenali potensi. Apa itu potensi? Halo?
adalah kemampuan dasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Nah, kita sebagai manusia harus bisa mengenali potensi yang kita miliki. Nah, setelah kita mengenali potensi yang kita miliki, maka kita harus bisa apa? Mengembangkan atau menumbuhkan potensi yang kita miliki tadi. Sehingga apa? Potensi akan berubah menjadi sebuah kemampuan ketika digali, ketika ditumbuh kembangkan. Kemampuan itu baru bisa dimanfaatkan oleh kita untuk bisa memiliki nilai guna. Paham ya? Nilai guna untuk diri kita, nilai guna untuk oleh orang lain gitu ya. Atau memiliki nilai kemanfaatan. Bisa dimengerti? Apa yang tadi yang pertama adalah kenali potensi. Apa bisa diulangi? Potensi yang kalian tahu biasanya hanya marah, kemudian sedih, tetapi emosi itu banyak ya. Bahagia juga itu termasuk ke dalam emosi. Nah, kita harus bisa mengelola emosi yang kita miliki. Manakala kita bersedih harus bagaimana? Mana kita bisa tampil lebih baik. Ya. Ketika kita mendapati hal-hal yang membuat kita marah, jangan lantas kita bereaksi, tetapi harus responsif. Misal ada membalas marahnya yang tidak diinginkan. Misal kalau di kelas ada teman kamu mengambil pulpen secara paksa, tiba-tiba kamu juga reaktif gitu ya. Kemudian kamu membalas dengan ucapan yang tidak pantas atau misalnya membuat serangan fisik misalnya. Nah, itu adalah berarti kita tidak bisa mengelola emosi dengan baik gitu ya. Bisa dipahami anak-anak? Yang kedua itu apa tadi? Mengelola emosi. Ketika kita bahagia, boleh diekspresikan bahagia tadi. Boleh, tetapi tidak boleh berlebihan gitu ya. Ibu Kira mengerti apa yang kedua tentang kelola emosi. Kemudian yang ketiga ada jurus tumbuhkan resiliensi. Apa itu resiliensi? Resiliensi adalah daya lenting di mana kita akan bisa segera bangkit ketika kita mengalami keterpurukan. Ya sih, memang tidak mudah gitu ya. Ketika kita terpuruk, ketika kita menghadapi sebuah yang membuat kita terjatuh, kita tidak bisa serta-merta bisa bangun, tetapi dengan usaha, dengan bimbingan para guru ketika di sekolah, dengan bimbingan orang tua, dengan bantuan teman-teman sebaya, kita harus bisa bangkit dari keterpurukan dan bisa berkembang lebih baik. Jadi ketika kita mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya ketika kalian biasanya mendapatkan ranking 1 kemudian tidak mendapatkan ranking 1, atau misalnya ketika ulangan biasanya kamu mendapatkan nilai yang bagus, tiba-tiba nilainya tidak sebagus yang diharapkan, kamu tidak boleh putus asa. Ya, anak-anak tidak boleh putus asa. Anak-anak harus memiliki daya lenting tadi, segera bangkit dari keterpurukan, kemudian bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Kemudian yang keempat, jaga konsistensi. Yang keempat itu adalah jaga konsistensi itu ya. Apa maksudnya? Anak-anak sekarang sudah ada pembiasaan dari Senin hingga ke hari Jumat. Senin ada upacara, kemudian Selasa ada literasi Quran. Anak-anak mengikuti literasi Quran. Siapa yang menjadi pembinanya? Pak Udi. Ini ada guru agama yang memberikan pembelajaran tentang literasi Quran. Ini adalah hal-hal yang baik yang harus kalian ikuti. Pembiasaan-pembiasaan positif. Kemudian hari Rabu ada apa? Ada sarapan bersama, kemudian dengan English Day. Nah, ini adalah pembiasaan yang baik, pembiasaan yang positif. Kemudian hari Kamis, anak-anak mengikuti apa? Literasi. Siapa yang membimbingnya? Ada guru bahasa Indonesia ya? Ada Bu Haji Teti, ada Bu Nani, dan guru yang lainnya.
Nah, itu adalah pembiasaan positif. Kalian harus konsistensi dengan pembiasaan positif tadi gitu ya. Kemudian ada di hari Jumat kita bertemu dengan kegiatan apa? Apa? Ada membaca Yasin, dibimbing oleh siapa? Oleh guru agama gitu ya. Itu adalah pembiasaan positif yang harus kalian tetap pertahankan. Artinya kalian apa? Konsistensi, harus menjaga konsistensi terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah berlangsung, karena itu adalah pembiasaan positif yang bisa diberikan kepada kalian oleh sekolah. Kalian harus mengikutinya. Kemudian yang kelima adalah jalin koneksi. Nah, dalam 7 jurus BK Hebat yang kelima adalah jalin koneksi. Apa sih jalin koneksi itu? Gitu ya. Jalin koneksi adalah komunikasi yang baik antara kalian. Kalau di sekolah, berkomunikasi yang baiknya dengan siapa? Dengan teman-teman, dengan guru. Kalian harus menjaga komunikasi yang baik. Kalau di rumah dengan siapa? Dengan orang tua, dengan adik, dengan kakak, dengan tetangga, dengan masyarakat sekitar. Kita harus menjaga komunikasi yang baik. Dan kita juga harus apa? Memiliki grow mindset. Grow mindset itu apa? Pemikiran yang bertumbuh. Misalnya begini, sekarang sedang upacara nih, upacara teh panas nih gitu kan. Nah itu grow mindset bukan yang begitu. Berpikir negatif atau positif? Kalau panas gini gitu kan ya, positif atau negatif yang seperti itu? Negatif. Yang positifnya bagaimana? Sekarang upacara nih, kita mendapatkan sinar matahari yang bisa apa? Menstimulasi vitamin D di dalam tubuh kita. Nah, itulah yang grow mindset. Jadi, menyikapi sesuatu jangan dengan kata-kata yang negatif, tetapi dengan pemikiran-pemikiran atau kata-kata yang positif. Karena apa? Karena bisa menstimulasi hal-hal positif yang ada di dalam diri kita. Bisa dipahami ya? Kemudian sekarang jurus yang keberapa setelah yang kelima? Yang keenam. Nah, yang keenam ini adalah bangun kolaborasi. Bangun kolaborasi seperti ini lambangnya ya. Nah, kolaborasi dengan siapa kalau anak-anak? Berkolaborasi dengan semua unsur yang ada di sekolah ketika kalian sedang mengikuti pendidikan di sekolah. Kalian belajar di kelas, berkolaborasinya dengan siapa kalau di kelas? Dengan guru, dengan teman. Kalian juga harus berkolaborasi dengan orang tua. Kami juga pihak guru tidak bisa bekerja sendiri untuk mendidik kalian, untuk mengajar kalian, untuk membimbing kalian. Kami juga berkolaborasi dengan orang tua, dengan masyarakat sekitar. Terbukti ketika anak-anak ada di tempat-tempat yang tidak sepantasnya ketika jam belajar, kami guru, beberapa guru yang ditugaskan mendatangi tempat yang kalian berkumpul. Kenapa sih? Dan dibantu oleh masyarakat. Informasinya didapatkan oleh masyarakat. Nah, dalam hal ini adalah kami menjalankan kolaborasi dalam mendidik kalian. Karena kami tidak rela ketika jam belajar anak-anak malah ada di tempat-tempat yang tidak sepantasnya kalian berada. Pada saat belajar harusnya ada di mana? Di sekolah. Dari jam berapa? Dari jam 06.30 hingga nanti pulang sekolah. Anak-anak harus ada di lingkungan sekolah, bukan berada di tempat-tempat yang tidak sepantasnya gitu ya. Kemudian jurus yang terakhir, jurus yang ketujuh adalah menata situasi. Nah, situasi ini harus kita tata dengan baik. Bagaimana kalian bisa belajar di sekolah dengan nyaman, dengan senang, dengan bahagia. Apakah kalian sekarang sudah bahagia ketika di sekolah? Bahagia tidak ketika di sekolah? Tidak. Kalau kalian tidak bahagia, maka kalian akan menjalani pembelajarannya tidak akan berhasil dengan baik.
Bahagia itu harus diciptakan tidak? Harus diciptakan oleh kita sendiri. Bagaimana caranya supaya kita bahagia di lingkungan sekolah? Jadikan sekolah itu rumah kedua dari kita. Paham ya? Sehingga dari rumah berangkat ke sekolah, benar-benar kalian merasakan bahagia dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Ketika pulang, kalian mendapatkan sesuatu yang sudah kalian dapatkan selama di sekolah tadi. Bisa dimengertikan apa yang Ibu sampaikan? Bisa? Yang pertama apa tadi? Kenali potensi. Yang kedua, kelola emosi. Yang ketiga, tumbuhkan resiliensi. Yang keempat, apa tadi? Ada yang ingat yang keempat? Jaga konsistensi. Kemudian yang kelima apa tadi? Yang kelima apa? Jalin koneksi. Yang keenam, bangun kolaborasi. Yang ketujuh, apa tadi? Menata situasi. Ya. Itu adalah 7 jurus BK hebat. Semoga kedepannya Ibu sebagai guru BK bisa memberikan bimbingan di kelas-kelas bimbingan. Ibu sudah melaksanakan pada tanggal 1 Oktober di kelas 8A dan pada tanggal 8 Oktober kepada para pengurus OSIS dan Pramuka Intis serta PMR. Ya. Terima kasih kepada kalian semua yang sudah mengikutinya dan semoga kedepannya Ibu berkesempatan untuk memberikan bimbingan di kelas-kelas yang lain. Tentunya nanti ada kerjasama antara Ibu dengan wali kelas dan guru mapel yang lain. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih kalian sudah memperhatikannya dengan baik. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa diambil manfaatnya oleh kita semua. Mohon maaf atas kekurangannya. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.